Om Swastiastu. Om Swastiastu. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Senang sekali sama di Sekuden Karang. Hari ini kembali hadir dalam talk show atau dialog Perempuan Bali Bicara bersama tim penggerak PKK Provinsi Bali tentunya. Baik pemirsa, konsep pembangunan Bali era baru yang mengedepankan 3 unsur utama yaitu alam Bali, krama Bali, dan kebudayaan Bali. Dan tentunya keseluruhan pencapaian pembangunan Bali dengan visi Nangun Satkertiloko Bali di bawah kepemimpinan Gubernur Bali Wayan Koster dan Wakil Gubernur Chok Aceh ditandai dengan 44 tonggak peradaban penanda Bali era baru. Dan hari ini kita akan membahas salah satu dari 44 tonggak peradaban penanda Bali era baru, yaitu Bali Mandiri Energi dengan energi bersih tentunya. Baik, sudah hadir 2 narasumber yang akan kita ajak berbincang-bincang mengenai topik kita pada hari ini. Langsung saja saya sapa. Yang pertama ada Profesor Dr. DR Imade Damriasa. Beliau adalah Koordinator Kelompok Ahli Bidang Pembangunan Pemerintah Provinsi Bali. Om Swastiastu, Prof. Om Damri. Swastiastu. Sehat selalu, Prof. Sehat. Sehat selalu. Wah, ini saya naksir nih sama jaketnya ini. Keren banget ya. Ini produk UMKM Bali. UMKM Bali. Baik, keren banget loh, Prof. Dan tentunya ini juga menjadi salah satu juga 44 tonggak peradaban penanda Bali era baru juga kah, Prof? Ya. Salah satunya adalah pesona endak Bali, bahannya. Kemudian mencintai produk Bali. Jadi ini udah 2 tonggak peradaban penanda Bali era baru. Oke, baik. Dan itu yang sangat luar biasa sekali di apa ya, bisa dikatakan ketua tim penggerak PKK Ibu Putri Koster pun selalu menggaungkan hal tersebut kah? Prof melihatnya untuk meningkatkan perekonomian Bali. Dan dunia pun sudah mengakui hal tersebut ya, Prof ya. Baik, terima kasih Prof. Nanti kita akan berbincang-bincang mengenai Bali Mandiri Energi dengan energi bersih tentunya. Dan hari ini pun kita sudah menghadirkan Profesor Insinyur Ida Ayu Dwi Giriantari. Beliau adalah kelompok ahli pembangunan bidang infrastruktur. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Prof Dayu, apa kabarnya? Baik. Sehat selalu? Sehat. Sehat tentunya ya. Nah, kita hari ini juga pakai endek semuanya ya. Ya, ini produk desain Bali. UMKM Bali ya tentunya. Baik, terima kasih Prof. Sekali lagi kita akan berbincang-bincang mengenai 44 tonggak peradaban penanda Bali era baru niki sendiri. Apa yang harus diketahui oleh pemirsa, khususnya masyarakat Bali tentang 44 tonggak peradaban penanda Bali era baru niki sendiri, Prof? Iya, barangkali saya mulai dari 44 tonggak peradaban penanda Bali era baru yang merupakan capaian dari visi Nangun Satkertiloko Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Jadi pertanyaannya apakah kita udah sampai pada Bali era baru? Jawabannya adalah 44 tonggak peradaban penanda Bali era baru. Dan akan berlanjut ke 45 berikutnya dan seterusnya. Seperti itu kah, Prof, melihatnya? Tonggak baru yang perlu dibangun untuk memperkuat peradaban Bali era baru sesuai dengan haluan pembangunan Bali 100 tahun ke depan. Jadi kembali lagi bahwa 44 tonggak peradaban penanda Bali era baru inilah capaian sampai awal tahun 2024. Dari apa yang telah dikerjakan oleh pemerintah Provinsi Bali dengan visi pembangunan Balinya. Jadi perlu juga saya sampaikan dalam pembangunan Bali yang telah dituangkan di dalam rencana pembangunan jangka menengah RPJMD semesta berencana itu ada 5 bidang prioritas, yaitu bidang pangan, sandang, dan papan, kemudian bidang kesehatan dan pendidikan, bidang jaminan sosial tenaga kerjaan, bidang adat, tradisi, seni budaya, dan kearifan lokal, dan bidang pariwisata. Dan ini ditunjang oleh pembangunan infrastruktur yang terkoneksi dan terintegrasi, kemudian pembangunan perekonomian dengan konsep ekonomi kreatif Bali, dan sistem keamanan terpadu berbasis desa adat. Itu kalau dilihat dari program pembangunan. Nah, dari program pembangunan prioritas dan pendukung inilah kalau kita pilah satu persatu itu ada 44. Kita identifikasi, dan salah satunya yang kita diskusikan hari ini adalah Bali Mandiri Energi dengan energi bersih. Nah, kenapa ini penting untuk membangun peradaban Bali era baru? Yang pertama adalah Bali sebagai destinasi wisata utama dunia ini harus aman
di bidang energi. Dan tidak hanya aman, tetapi juga energi yang bersih. Karena tadi Made sampaikan kan konsep pembangunan Bali itu ada tiga, tiga unsur utama, yaitu alam, manusia, dan kebudayaan. Jadi bagaimana kita menyediakan energi tanpa merusak alam. Jadi lebih kepada energi bersih. Nah, kalau energinya bersih, tentu manfaatnya apa? Untuk manusia, untuk krama, jadi sehat, gitu. Nah, energi ini juga untuk digunakan untuk menjalankan kegiatan-kegiatan kebudayaan. Jadi ini tiga unsur utama ini udah masuk. Baik. Nah, kemudian nanti Prof Dayu, Prof Giri nanti akan menyampaikan lebih detail lagi. Bali ini kalau tidak salah memiliki pasokan listrik 1.150 megawatt. Dan 840 itu dihasilkan di Bali dan sisanya 340 sekian itu berasal dari luar. Dan itu disalurkan melalui kabel laut ke Bali. Jadi dengan prosentase ketergantungan energi terutama listrik dari luar, kemudian sistem penyalurannya di bawah laut, kalau terjadi sesuatu tentu memiliki dampak yang cukup serius di Bali. Jadi oleh karena itu Pak Koster berpikir bagaimana ke depan Bali ini agar mandiri. Tidak hanya berpikir, melakukan program-program dengan berbagai regulasi, dengan kemudian pembangunan terkait dengan pembangkit-pembangkit tenaga listrik yang ramah lingkungan. Baik. Sehingga nanti ke depannya Bali tidak lagi ketergantungan listrik dari luar Bali. Kemudian Bali tidak lagi menggunakan listrik atau energi yang bersumber dari fosil, yang selama ini diketahui tidak ramah lingkungan. Jadi itu yang menjadi concern dari Pak Koster, membangun Bali sebagai penanda Bali era baru. Jadi Bali era baru adalah Bali yang menggunakan listrik ramah lingkungan, kemudian tidak tergantung energi dari luar. Tanpa merusak alam yang kita miliki, seperti itu. Baik. Jadi selalu menjaga alam dengan udaranya yang bersih. Baik. Nanti ada kendaraan bermotor listrik berbasis baterai juga. Baik, Prof Damri dan Prof Dayu, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan bagaimana Bali mandiri energi dengan energi bersih. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali tapi tentunya setelah yang berikut ini. Hidup gotong royong, makmur pangan dan senang, rumah sehat sentosa. Terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami dalam dialog Perempuan Bali Bicara bersama tim penggerak PKK Provinsi Bali. Dan yang pastinya hari ini kita masih berbincang-bincang mengenai Bali mandiri energi dengan energi bersih. Kalau tadi Prof Damri sudah menyampaikan apa yang dimaksud dengan 44 tonggak peradaban penanda Bali era baru dan kenapa kita Gubernur Koster begitu concernnya terhadap energi yang seharusnya. Ini kalau kita berbicara tentang energi biasanya kita akan berbicara tentang ada perubahan alamnya yang akan berubah, kemudian udaranya juga akan mempengaruhi seperti itu. Saya ke Prof Dayu dulu. Prof Dayu, ini berarti kondisi kita atau Bali saat ini masih tergantung dari luar seperti itu untuk listrik, pasokan listriknya. Ya. Pak Made, benar sekali kondisi kita seperti tadi disampaikan oleh Prof Damri bahwa kita hampir 40% itu bergantung dari Jawa. Yang kalau secara teknis tentunya ini sangat tidak secure atau tidak aman bagi Bali. Oleh karena itu Bapak Gubernur mencanangkan bahwa Bali harus mandiri, artinya bahwa
jika terjadi sesuatu dengan suplai dari Jawa gitu, Bali masih tetap aman. Jadi tidak harus mengalami blackout atau gelap gitu ya. Jadi oleh karena itu perlu dibangun pembangkit di Bali. Namun pembangkit yang akan dibangun di Bali itu adalah pembangkit yang bersih. Artinya tidak mengotori alam Bali begitu. Baik. Karena kan kita Bali sangat menghargai alam ya, sangat menghormati alam. Sehingga kita punya kewajiban untuk menjaga alam ini. Ya, jadi karena selama ini kan memang emisi yang merusak alam selama ini adalah emisi karbon begitu, yang selama ini memang terbesar ada dari pembangkit listrik dan juga transportasi. Oleh karena itu Bapak Gubernur sudah mengeluarkan 2 kebijakan. Itu yang pertama Pergub 45 tentang Bali Energi Bersih yang mencanangkan bagaimana Bali supaya mandiri dengan membangun pembangkit energi bersih di Bali, dan juga dari di hilirnya itu Pergub 48 tahun 2019 itu tentang kendaraan listrik. Sehingga penyelesaian atau pengurangan emisi yang merusak lingkungan ini dari hulu sampai hilir sudah dibuatkan kebijakan sebenarnya oleh Pak Gubernur. Sekarang tinggal kita bagaimana mengimplementasikannya. Gitu. Baik, berarti 2002 kebijakan dengan Pergub 45 dan Pergub 48 ini juga menjadi acuan. Betul. Sehingga Bapak Gubernur begitu konsen terhadap energi yang harus diterapkan di Bali khususnya. Betul. Beberapa waktu lalu kita juga dikagetkan dengan daerah tetangga kita, walaupun masih jauh sekali sendiri, ketika banyak sekali meme yang berseliweran di sosial media ketika mereka terbang dari ibu kota. Waduh, ini udaranya sudah nggak sehat sekali. Tetapi ketika masuk ke Bali, wah ini seger banget, ini beda. Itu jauh-jauh hari sudah dipikirkan sama Pak Gubernur, Pak Prof. Iya, jadi kalau Pak Gubernur itu dalam membangun Bali itu yang pertama selalu didasari dengan regulasi dulu. Yeah. Jadi ada pergubnya, ada perdanya, kemudian karena Pak Gub dalam membangun Bali ini kan selalu melibatkan teman-teman akademisi dari perguruan tinggi yang ada di Bali. Jadi seperti Prof Dayu, saya, kemudian setiap program-program yang akan dilakukan selalu kita diskusikan. Misalnya termasuk juga mengundang akademisi dari luar. Misalnya terkait dengan Bali Mandiri Energi dengan energi bersih ini kan perlu dikaji seberapa besar potensi sumber energi yang dimiliki oleh Bali yang bisa dimanfaatkan, terutama energi baru terbarukan. Jadi Prof Dayu kemudian teman-teman yang lain sudah mengkaji bersama-sama dengan akademisi dari ITB juga untuk memetakan potensi dari sumber energi yang bisa dimanfaatkan di Bali, terutama energi baru terbarukan, kemudian terutama dengan energi yang ramah lingkungan. Sebenarnya bagaimana dengan potensinya sendiri untuk di Bali ini sendiri, Jadi potensi yang paling tinggi itu ada di tenaga surya. Tenaga surya, matahari. Kita tidak perlu beli sinar matahari kan sebagai sumber energi. Cuman sekarang teknologinya yang perlu dikembangkan oleh teman-teman dari perguruan tinggi, bagaimana menciptakan teknologi yang lebih lebih murah, kemudian lebih applicable terkait dengan bagaimana mengembangkan. Dan saya kira di Udayana dengan Prof Dayu berbagai riset telah dilakukan dengan melibatkan juga perguruan-perguruan tinggi lain, baik di dalam maupun di luar. Jadi Pak Gubernur sudah memberikan kesempatan kepada kita untuk bersama-sama memberikan masukan terkait dengan apa yang menjadi program-program prioritas maupun program-program pendukung pemerintah Provinsi Bali. Nah, utamanya ini dengan dikeluarkannya Perda nomor 4 tahun 2023 tentang haluan pembangunan Bali masa depan 100 tahun Bali era baru ini kan sudah dituangkan di sana. Jadi tantangan dan permasalahan ke depan itu apa, kemudian strategi-strategi apa, kemudian apa haluannya. Nah, ini juga harus digarap oleh perguruan tinggi. Termasuk juga bagaimana nanti ke depannya menjaga ketersediaan udara yang bersih, kemudian ketersediaan air yang bersih untuk seluruh masyarakat Bali dan untuk sektor pariwisata, tanpa harus misalnya terkait dengan ketersediaan air, tanpa harus mengambil air tanah. Karena ini sangat berbahaya di
masa depan terkait dengan penggunaan air tanah ini. Dan itu semua sudah dituangkan di dalam haluan pembangunan Bali 100 tahun ke depan. Baik, baik. Prof Dayu, ini ada yang menarik di sini dengan 44 tonggak peradaban penanda Bali era baru. Salah satunya adalah Bali mandiri energi dengan energi bersih. Ada dua kata yang menjadi perhatian kita, yaitu Bali mandiri energi dan energi bersih. Ini apa yang terkandung dari atau mengandung arti yang sangat dalam sekali seperti apa, Nika? Ya, Pak Made, Pak Gub itu sangat concern ya dengan keberadaan Bali ini ke depan begitu ya. Salah satunya Bali mandiri energi itu dalam artian bahwa Bali itu harus berdaulat dalam hal penyediaan energi untuk masyarakat Bali. Seperti kata Prof Dayu tadi, ini sendiri kita masih 40% ini dipasok dari luar seperti itu. Betul, ya. Nah ini yang nanti ke depan, karena kan membangun pembangkit listrik itu ya tidak semudah membangun rumah begitu. Ini memerlukan selain investasi juga memerlukan penentuan lokasi dan kajian teknis yang cukup komprehensif begitu, sehingga ini membutuhkan waktu yang cukup panjang. Nah, lama-kelamaan kita inginnya bahwa suplai dari Jawa itu hanya sebagai reserve sharing atau cadangan. Baik. Tapi pembangkit yang ada di Bali lah sebagai pembangkit utama mensuplai energi untuk masyarakat Bali. Nah, dalam hal energi bersih ini juga tentunya kita tidak boleh semena-mena untuk membangun pembangkit ya. Karena kan seperti Pak Made juga tadi sampaikan bahwa di tetangga itu mengkhawatirkan sekali kondisinya. Nah, kita ingin Bali ini tetap mempunyai langit yang biru gitu kan. Kalau di tetangga kan sudah tidak dapat lagi langit biru gitu ya. Kalau di Bali masih semua mengatakan hanya di Bali kita bisa melihat langit biru gitu dengan hijau hutan dan segarnya udara. Nah, ini yang tetap kita inginkan. Oleh karena itu di sini membangun pembangkit itu harus yang benar-benar memperhatikan itu. Salah satunya ya energi terbarukan. Dan kita Bali ini memang mungkin karena sudah anugerah dari Tuhan ya, kita ini tidak diberikan sumber energi yang kotor sebenarnya di Bali ini. Semuanya sumber energi yang bersih, yang memang sudah ditakdirkan, sudah diinikan oleh Ida Sang Hyang Widi ya, bahwa Bali ini memang harus begini adanya, harus tetap hijau, harus tetap bersih begitu. Jadi ya seperti tadi kita harus memanfaatkan energi-energi bersih yang dari kajian kami yang paling besar itu potensinya memang energi surya. Baik. Dari matahari. Itu yang paling besar dan itu yang paling gampang kita ambil. Dan juga mengenai harga, kita mungkin tidak perlu khawatir karena dari kajian sekarang juga sebenarnya pemanfaatan energi terbarukan itu Pak Made sekarang sudah lebih murah dari pemanfaatan pembangkit dengan bahan bakar fosil. Karena bahan bakar fosil itu harganya makin lama makin tinggi. Sedangkan yang berbahan yang dari energi terbarukan karena teknologinya makin lama makin maju menyebabkan harganya juga makin murah begitu. Jadi kita harus mulai segera, jangan menunggu sampai habis fosilnya begitu. Ini yang perlu kita lakukan di Bali ini. Oleh karena itu ini sudah ditaruh tonggak oleh Pak Gubernur, harus mulai dari sekarang begitu. Baik. Baik, selama ini Bali memiliki daya mampu pembangkit listrik ini sendiri sudah mencukupi untuk masyarakat Bali sendiri kah, Bu atau Prof Dayu? Ya, untuk saat ini ya dari dari kebutuhan yang saat ini tahun ini dengan suplai itu masih cukup. Baik. Masih cukup. Tapi kan kebutuhan ini tiap tahun akan meningkat terus sesuai dengan peningkatan ekonomi yang kita inginkan. Nah, ini akan meningkat dari tahun ke tahun itu kita ya dari sebelum pandemi mungkin kita bisa hilangkan pandemi ya, kondisi pandemi itu biasanya peningkatannya 6% per tahun. 6-7% per tahun. Dan Bali selalu peningkatan kebutuhan itu lebih tinggi dari peningkatan kebutuhan nasional. Baik. Karena itu artinya menandakan pertumbuhan ekonomi Bali juga lebih bagus dari nasional begitu. Karena peningkatan kebutuhan listrik itu sejalan dengan peningkatan ekonomi kita. Oleh karena itu artinya nanti ke depan tetap akan ada pembangunan pembangkit untuk memenuhi kebutuhan itu. Karena kebutuhannya meningkat kan persediaannya juga harus ditingkatkan. Gitu. Baik,
Prof. Damri, berarti ada hal yang perlu diketahui oleh masyarakat juga bahwa pemimpin kita, Bapak Gubernur Wayan Koster secara tegas dan konsisten pun mengeluarkan kebijakan-kebijakan hal tersebut. Ya, jadi begini, kalau Pak Koster itu tadi berpikir, kemudian tadi disampaikan oleh Prof. Dayu juga, Bali berdaulat di bidang energi. Ya. Jadi sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno lah. Jadi termasuk juga berdaulat di bidang energi. Artinya kebutuhan dan ketersediaan energi kita yang menentukan. Kan seperti itu. Karena energi ini kan penting sekali. Nah, karena energi ini akan berdampak ke berbagai sektor. Misalnya kalau energinya mahal, maka produksi apapun akan meningkat. Dan ini akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat Bali. Contohnya misalnya perang Rusia dengan Ukraina. Nah, Eropa Barat itu kan kebanyakan pasokan energinya kan dari sana. Apa yang terjadi? Jadi kalau pasokan energinya dikurangi, tentu energi ini akan meningkat. Termasuk juga Bali. Tadi kan ditanya oleh Made terkait dengan apakah kita sudah cukup terkait dengan penyediaan energi. Kalau dilihat dari tadi disampaikan oleh Prof. Dayu, 40% masih kita tergantung dari Jawa. Artinya dari pasokan energi, dari ketersediaan energi kita belum cukup. Kita belum mandiri energi. Kalau dari Bali, ya. Jadi oleh karena itu inilah makna dari Bali mandiri energi. Jadi harus kita bisa menghasilkan, menyediakan energi untuk kebutuhan yang dibutuhkan oleh Bali, baik itu untuk masyarakat maupun untuk kepentingan sektor-sektor yang lain termasuk sektor pariwisata. Apalagi seperti tadi saya sampaikan, Bali sebagai destinasi pariwisata dunia yang utama, energi ini sangat penting. Jangan sampai nanti kehabisan energi atau kekurangan energi sehingga akan mempengaruhi berbagai sektor di dalam kehidupan kita di Bali. Baik. Prof. Damri, Prof. Dayu, kita rehat kembali. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa jangan kemana-mana. Perempuan Bali Bicara bersama tim penggerak PKK Provinsi Bali akan kembali. Tapi tentunya setelah yang berikut ini. Hidup gotong royong, makmur pangan dan senang, rumah sehat sentosa. Hidup gotong royong, makmur pangan dan senang, rumah sehat sentosa. Ya, kita masih dalam dialog dalam Perempuan Bali Bicara bersama tim penggerak PKK Provinsi Bali. Bali Mandiri Energi dengan Energi Bersih masih menjadi topik kita pada hari ini. Masih bersama Profesor Damriasa dan juga ada Prof. Dayu Giriantari tentunya ya. Baik, Pak Prof. Damri, berarti ada hal yang perlu kita ketahui juga bahwa sekali lagi ini Bali masih tergantung dari luar. Kemudian ada beberapa upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali untuk menangani hal tersebut? Ya, jadi pertama terkait dengan Bali Mandiri Energi. Jadi artinya berbagai program-program telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali terkait dengan meningkatkan ketersediaan energi. Jadi yang pertama kan telah dibangun beberapa sumber-sumber pembangkit listrik baru, nanti Prof. Dayu bisa menyampaikan secara detail. Kemudian yang kedua tadi sudah saya sampaikan mengkaji potensi-potensi sumber energi baru terbarukan yang ada di Bali, dan kajiannya saya kira sudah selesai, tinggal sekarang menindaklanjuti dengan program-program yang bisa terintegrasikan antara program pemerintah daerah dengan program pemerintah pusat. Jadi ini kan jagonya Pak Wayan Koster ini untuk bagaimana kita bisa membangun pembangkit-pembangkit tenaga listrik baru atau energi baru terbarukan dengan memanfaatkan APBN, dengan bantuan dengan APBN. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan Bali Mandiri Energi dengan energi bersih sekarang. Jadi energi bersih yang telah dilakukan oleh Pak Koster dalam melakukan konversi yang sebelumnya adalah pembangkit listrik yang tidak ramah lingkungan, diesel, kemudian sekarang sudah dikonversi
dengan beberapa teknologi sehingga menjadi pembangkit listrik yang ramah lingkungan. Jadi itu kemudian yang berikutnya tentu terkait dengan energi bersih dengan kebijakan nanti ke depannya dan sekarang sudah dimulai menggunakan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Jadi dua hal. Yang pertama terkait bagaimana kita mandiri di bidang energi dengan berbagai program dan kebijakan. Kemudian yang kedua bagaimana menciptakan energi yang bersih dengan juga berbagai regulasi. Jadi selalu dipayungi oleh regulasinya, kemudian dilanjutkan dengan program. Nah sekarang tinggal kita masyarakat tinggal menindaklanjuti. Karena semua pembangunan daerah, pembangunan yang yang dibangun ini adalah untuk kepentingan masyarakat, bukan hanya untuk kepentingan pimpinan. Bukan hanya untuk pimpinan, bukan hanya untuk golongan, tetapi ini untuk masyarakat. Iya. Ini ada masyarakat juga harus mendukung hal tersebut. Karena ketidakstabilan dari ketersediaan energi akan mempengaruhi semua sektor kehidupan. Itu. Kemudian dengan diciptakannya energi bersih, maka akan terjamin kesehatan terutama udara yang kita hirup di Bali untuk nanti ke depannya Bali selalu menjadi tujuan wisata dunia utama. Baik, Prof. Dayu, sebagai implementasi dari kebijakan-kebijakan tersebut, ada upaya-upaya yang sudah dilakukan dari pemerintah Provinsi Bali di bawah kepemimpinan Gubernur Koster ini sendiri untuk mandiri energi ini sendiri, Bu Dayu? Ya, Pak Made, seperti disampaikan tadi, salah satu adalah konversi dari yang fosil, itu yang selama ini dengan diesel atau mungkin orang awam mengenalnya dengan bahan bakar solar gitu ya, menjadi berbahan bakar gas yang lebih bersih. Kemudian juga merencanakan pembangunan PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya ya. Yang ini tentunya dengan dukungan dari PLN sebagai sebagai pemegang izin usaha ketenaga listrikan satu-satunya, itu membuat perencanaan untuk membangun di dua lokasi, Bali Barat dan Bali Timur, itu masing-masing 50 megawatt. Nah, kemungkinan paling lambat tahun depan itu sudah akan terbangun 2 kali 25 megawatt, yaitu 25 megawatt di barat, 25 megawatt di timur, di Bali Timur begitu. Nah, selain itu juga kita Bapak Gubernur juga sudah mengeluarkan juga keputusan Gubernur untuk pedoman teknis gedung hijau, di mana di sana juga disyaratkan bahwa pembangunan gedung baru itu disyaratkan diwajibkan menggunakan sumber energi terbarukan, salah satunya tentunya energi surya begitu. Karena kan kita di Bali ini lahannya kan mahal ya Pak Made ya. Jadi kalau membangun PLTS itu yang besar begitu, itu membutuhkan lahan yang cukup luas begitu. Dan ini tentunya akan mahal. Oleh karena itu di Peraturan Gubernur nomor 45 itu pun menitik beratkan kepada pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atap. Jadi letaknya di atap bangunan, sehingga tidak perlu lahan baru lagi begitu. Jadi menggunakan atap yang sudah ada. Nah, ini menunjukkan perkembangan yang cukup pesat. Jadi energi terbarukan Bali sebenarnya sebelum Pergub dikeluarkan itu mempunyai kapasitas kurang lebih sekitar 4 megawatt. Nah, tahun ini sampai tahun 2022 itu sudah mencapai hampir 13 megawatt. Jadi sudah 3 kali lipat sebenarnya. Namun itu belum cukup. Belum cukup. Masih harus terus dibangun begitu ya. Karena yang 13 megawatt itu belum termasuk yang 2 kali 25 megawatt nanti. Nah, ini nanti apakah itu cukup? Ya belum cukup gitu. Nah, jadi kemarin juga kita diskusi banyak dengan pihak PLN dan juga dari negara ASEAN dalam rangka ASEAN Energy Forum itu menyatakan semua juga setuju bahwa pembangunan energi terbarukan ini apakah cukup sekian? Enggak akan pernah cukup. Kita harus terus
mencari sumber-sumber energi terbarukan yang bisa kita pakai gitu, yang bisa kita pakai untuk mencukupi kebutuhan, karena kebutuhan terus meningkat seperti saya sampaikan tadi. Ya ini juga jangan terlena bahwa kita sudah membangun segitu sudah cukup, enggak, masih harus terus dibangun begitu. Ini yang perlu diidikan oleh masyarakat gitu. Kadang-kadang masyarakat kan gitu, kok terus membangun gitu kan, karena memang kita terus membutuhkan dan terus meningkat kebutuhan kita begitu. Karena itu untuk masyarakat juga. Betul, itu untuk masyarakat, bukan untuk siapa-siapa gitu. Itu untuk masyarakat gitu. Nah, di sini perlunya memang semua pihak harus paham tentang itu, harus ikut berkontribusi gitu. Baik. Karena ini untuk masa depan Bali juga gitu. Jadi saya kira masyarakat sekecil apapun bisa berkontribusi dalam hal ini gitu. Baik di tingkat rumah tangga ya, kalau ibu-ibu PKK kan di rumah tangga ya. Itu dari pemanfaatan juga harus bagaimana memanfaatkan energi itu yang bijak begitu ya. Kemudian juga dari berusaha memanfaatkan energi yang terbarukan, misalnya dengan memasang PLTS seperti itu ya, atau menggunakan kalau memanaskan air gitu, jangan hanya berdasarkan dengan kompor gitu ya, tapi dengan matahari juga bisa memanaskan air begitu. Nah, yang hal-hal yang seperti itu sebenarnya konsep atau teknologinya sangat sederhana Pak Mandi. Tapi memang belum dikenal karena selama ini kan masyarakat masih terlena ya dengan teknologi yang notabene adalah teknologi yang menggunakan energi secara tidak bijak gitu. Jadi memanfaatkan energi sebanyak-banyaknya, bukan dari alam lagi, tapi dari energi yang itu pentingnya sosialisasi. Betul. Dan itu juga yang dilakukan oleh tim penggerak PKK Provinsi Bali, sosialisasi dan aksi sosial dengan dua kegiatan tersebut. Ya, oleh karena itu saya senang sekali dengan adanya acara ini. Jadi Ibu Koster juga sangat peduli ya, sangat ini dengan dengan kemajuan Bali ke depan gitu ya. Ini tentunya yang membicarakan energi itu bukan hanya bapak-bapak sebenarnya, karena yang memanfaatkan ibu-ibu ini di rumah lebih banyak gitu. Termasuk Bu Dayu ya, Prof Dayu ya. Prof Dayu, ini ada alasan kenapa memilih pembangunannya di Bali Barat dan Bali Timur seperti itu? Oke. Kalau dalam hal itu, seperti saya sampaikan tadi, yang akan dibangun itu adalah kan PLTS ground mounted namanya, yang letaknya di tanah. Jadi dia memerlukan lahan yang luas. Nah, sementara lahan yang luas yang tersedia, yang harganya masih terjangkau secara keekonomian ya, itu masih di Bali Timur dan ada juga di Bali Barat. Walaupun kita tahu penggunaan terbesar yang istilahnya pusat beban ya kalau secara teknis itu adanya di Bali Selatan. Kan Bali Selatan yang paling banyak konsumsi energinya. Ya, tapi tidak mungkin membangun pembangkit itu di Bali Selatan. Satu, lahan nggak ada. Kedua, harga kalau ada pun itu pasti mahal sekali. Maka harga perkawinannya atau harganya itu akan menjadi mahal energi yang dihasilkan. Ini bisa dikatakan ketika hal tersebut dilakukan di Bali Barat dan Bali Timur bisa mensuplai Asungkara, bisa mensuplai untuk keseluruhan, termasuk di Bali Selatan, seperti itu? Ya, karena secara sistem Bali kan terhubung semua. Dimanapun diletakkan pembangkitnya ya itu akan mensuplai seluruh Bali begitu. Baik, berarti ada hal-hal yang perlu diketahui oleh masyarakat juga tentang seperti kata Prof Dayuniki sendiri, kenapa harus membangun terus seperti itu? Karena satu kebutuhan meningkat, kedua kenapa di Bali Timur atau kenapa enggak di Bali Selatan aja karena yang mengkonsumsi lebih banyak di selatan gitu kan? Ya nggak mungkin karena nggak ada lahan di Bali Selatan. Yang kedua itu bahwa Bali ini sudah terhubung secara sistem menjadi satu dimanapun letakkan pembangkit ya pasti akan mensuplai ke beban-beban itu gitu atau ke konsumen itu dimanapun. Jadi bukan berarti kalau dibangun di Bali Timur hanya masyarakat Bali Timur aja yang menggunakan, ini bukan. Dia yang menjadi pertanyaan, bagaimana dengan daerah kami nantinya yang tidak termasuk hal tersebut? Itu tidak masalah karena kalau dibangun di Bali Timur bukan berarti itu hanya untuk Bali Timur, bukan. Tapi Bali Timur bukan berarti Bali Timur nggak dapat, enggak. Malah Bali Timur pasti akan diutamakan karena secara sistem memang pembangkit itu kalau mensuplai, menyalurkan energinya nih Ki. Jadi kayak ini air gitu ya. Di sini ini disalurkan misalnya ke selatan, pasti tekanan yang paling besar kan di ujung di ininya di pangkalnya itu di sini
makin ke ujung makin lambat dia. Nah, oleh karena itu berarti bahwa masyarakat di sekitar lokasi pembangkit itu juga pasti akan diutamakan, karena di sana akan yang diutamakan dulu untuk bisa memperoleh energinya gitu, baru disalurkan ke Baik, baik. Prof. Damri, berarti pentingnya sosialisasi kepada masyarakat itu pun sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali bersama stakeholder yang terkait, seperti itu? Iya, jadi saya juga berterima kasih dengan Bunda Koster selaku Ketua Tim Penggerak PKK yang sudah secara terus-menerus mensosialisasikan program-program yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Bali. Jangan sampai nanti program-program pembangunan-pembangunan yang sudah dirasakan malah oleh masyarakat tidak diketahui bagaimana pembangunan ini dibangun. Saya kira demikian, dan sehingga sosialisasi sangat penting, terutama nanti bagaimana masyarakat bisa memberdayakan hasil pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Seperti itu. Dan itu sudah sering sekali atau getol sekali ibaratnya bahasa kekiniannya dilakukan oleh Ketua Tim Penggerak PKK kita Provinsi Bali. Tentunya dengan Bali TV juga. Salah satunya ya. Baik, Prof. Damri, Prof. Dayu, kita rehat kembali. Nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana energi atau Bali Mandiri Energi dengan energi bersih. Kita akan lanjutkan, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Hidup gotong royong, makmur pangan dan senang, rumah sehat sentosa. Hidup gotong royong, makmur pangan dan senang, rumah sehat sentosa. Ya, Bali Mandiri Energi dengan energi bersih masih menjadi topik kita di talkshow atau di dialog hari ini di Perempuan Bali Bicara, tentunya bersama tim penggerak PKK Provinsi Bali, masih bersama Prof. Damri dan juga Prof. Dayu di sini. Prof. Dayu ini sebagai seorang ibu rumah tangga juga. Nah, ini dia nih. Bagaimana seharusnya peran aktif masyarakat Bali untuk mendukung gerakan ini, kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Bali ini sendiri? Budayu. Baik, Pak Wade. Memang sebagai seorang ibu ya, yang notabene adalah penyelenggara rumah tangga ini. Penyelenggara rumah tangga, pemerintahan dalam rumah tangga ini ibu-ibunya biasanya. Jadi memang harus paham ya bahwa apa yang kita gunakan gitu di rumah itu adalah misalnya kita berbicara ini energi ya. Kita berbicara energi, bahwa ketika kita menggunakan energi kita harus tahu ini sumbernya dari mana sih. Apa akibatnya kalau kita menggunakan ini tidak bijak, misalnya seperti tadi bahwa menggunakan listrik misalnya seperti air condition masih hidup, AC ya masih hidup, ketika rumah ditinggalkan, terus lampu, kemudian kapan saatnya menyetrika, itu sebenarnya ada aturannya, sehingga ibu-ibu itu bisa ketika tagihan bulanannya tidak terkejut ini, waduh kok segini ya bayar. Budayu langsung melihat Prof. Damri. Karena pasti bapaknya akan ribut nih, kok banyak banget bayar listrik gitu kan. Ibunya yang pakai, bapaknya yang bayar, seperti itu. Ya, ini sebenarnya banyak yang bisa dilakukan oleh ibu-ibu ya, kalau dari segi pemakaian gitu, karena ibu-ibu. Nah ini ibu-ibu rumah tangga yang bicara ya, Prof. ya, Prof. Damri. Seperti menyetrika listrik, menyetrika gitu, itu kan menggunakan listrik yang cukup besar kalau aktivitas di rumah. Ini biasanya beban puncak. Ya itu. Jam berapa sih sebenarnya? Jam beban puncak itu kan di Bali ini jam 6 jam 7 sore itu. Nah, itu beban puncak. Dan jadi kita hindari seperti itu. Sebaiknya dihindari karena apalagi nanti kalau kita menggunakan PLTS ya di rumah ya. Kalau menggunakan PLTS itu maka diusahakan kegiatan yang menggunakan listrik itu di siang hari.
Jadi seperti menyetrika itu lebih baik siang hari, menggunakan mesin cuci itu di siang hari gitu. Sehingga itu akan jauh lebih menghemat gitu. Karena ada ibu-ibu yang ketika dia sudah memasang PLTS gitu di rumahnya, kok tagihannya masih tinggi karena pola pemakaiannya belum diatur. Pola pemakaian itu yang harus diketahui oleh masyarakat nantinya. Nah ini memang perlu edukasi lagi kepada masyarakat. Ya. Kalau sebagai misalnya yang membangun ini kan biasanya ya yang sebanyak-banyaknya disuruh masang kan, tapi tanpa ada edukasi sehingga ibu-ibu tuh kadang-kadang kok sudah ini masih saya bayar listriknya kok masih mahal gitu. Nah ini di sini yang perlu ibu-ibu tuh tahu kapan harus menggunakan peralatan-peralatan yang mengkonsumsi energi listrik yang tinggi. Baik, Prof. Damri, dengan kebijakan energi bersih, Bali Energi Bersih ini sendiri pun mendapat apresiasi bukan hanya skalanya nasional tetapi internasional, dari beberapa negara pun dapat memberikan apresiasi. Jadi memang banyak negara-negara yang telah memberikan apresiasi terhadap terutama kebijakan-kebijakan yang dituangkan dalam regulasi, kemudian program-program yang dilakukan oleh Pak Gubernur, baik apresiasi dari dalam maupun dari luar negeri. Dan tidak hanya juga dari penggunaan energi bersih. Saya pernah mengikuti Pak Gubernur ke Amerika untuk beliau memaparkan di beberapa lembaga terkait dengan konsep pembangunan Bali yang harmonis dengan lingkungan. Dan ini pun mendapat apresiasi yang cukup bagus dari beberapa lembaga dunia terkait dengan pembangunan Bali ini. Jadi saya kira ini yang perlu masyarakat ketahui juga, bahwa pembangunan Bali ini tidak hanya untuk menjaga Bali sendiri, juga untuk menjaga dunia. Baik. Berarti ada peluangnya seperti apa nantinya, Prof? Iya, jadi begini, terkait dengan Bali dengan energi bersih juga ada kaitannya dengan target Bali 2045 net zero emission. Dan tentu lebih awal dibandingkan dengan target nasional tahun 2060. Dan ini pun juga dituangkan di dalam haluan pembangunan Bali 100 tahun ke depan. Jadi Bali selalu ingin terdepan. Selangkah lebih maju. Selangkah lebih maju. Ini bukan promosi dengan slogan itu ya, Prof. Ya. Ini saya ingin menambahkan sedikit juga tadi Made tanyakan terkait dengan kenapa pembangkit listrik dibangun di Bali Barat dan Bali Timur. Karena salah satu dari tonggak peradaban penanda Bali era baru adalah menyeimbangkan pembangunan antar wilayah. Yang selama ini hanya terkonsentrasi di Bali Selatan. Jadi dengan pembangunan pembangkit listrik juga di Bali Timur dan Bali Barat, kemudian dibangunnya juga pusat kawasan kebudayaan Bali, kemudian Turya Pada Tower di Bali Utara. Ini adalah salah satu strategi atau program untuk menyeimbangkan pembangunan antar wilayah. Karena ini menjadi persoalan terkait dengan struktur dan fondasi perekonomian Bali. Terkait dengan wilayahnya, juga terkait dengan sektor. Kalau di ekonomi kreatif Bali itu kan bagaimana membangun perekonomian Bali yang tidak hanya bertumpu pada satu sektor, yaitu sektor pariwisata. Sehingga ada 6 sektor unggulan di sana. Seperti itu. Baik. Upaya-upaya sudah dilakukan. Jadi upaya terintegrasi dan terkoneksi satu sama lain. Tantangannya nanti seperti apa nanti di lapangan, Prof? Jadi yang pertama tentu banyak tantangan. Tantangan yang harus dihadapi. Karena kalau membangun itu resikonya pasti tantangan. Dari aspek pembiayaan, kemudian dari aspek pelaksanaannya juga. Dan itu karena Pak Gubernur selalu melibatkan akademisi, selalu berdiskusi dengan tokoh-tokoh masyarakat, berbagai tantangan itu kan kita bisa selesaikan bersama. Jangan dipikirkan sendiri. Jadi harus dipikirkan bersama. Dipikirkan bersama dan dilaksanakan bersama. Karena untuk bersama. Dan manfaatnya untuk bersama. Untuk bersama. Ini keterlibatan masyarakat juga sangat-sangat memberikan dukungan kepada apa yang diharapkan ke depannya nanti. Seperti itu, Prof. Dayu. Betul Pak Made. Jadi keterlibatan masyarakat itu tentunya sangat memberi dapat memacu percepatan pembangunan
yang sudah dicanangkan oleh Gubernur sebagai pemimpin Bali saat ini, dan tentunya juga membuat program-program yang pasti bisa dilaksanakan jika ada keterlibatan masyarakat. Nah, sebenarnya bukan hanya masyarakat, dengan programnya Bapak Gubernur saat ini itu dunia sudah mengakui seperti disampaikan tadi oleh Pak Prof. Damri, dan dunia siap membantu Bali. Sudah banyak negara-negara yang siap membantu Bali untuk mewujudkan ini, karena Bali kan sebagai jendelanya dunia sebenarnya ya. Jika Bali berhasil, maka pasti dunia akan tahu gitu, dan ini akan bisa disebarkan ke seluruh dunia. Oleh karena itu negara-negara lain banyak yang siap membantu nih Prof. Dan itu sudah juga disiapkan oleh Pak Gubernur waktu ini ya, menyiapkan sebuah wadah untuk menampung bantuan-bantuan dari negara lain yang ingin membantu Bali mencapai net zero emission tentunya di 2045 yang paling dekat gitu ya. Ini sudah dibuatkan wadah oleh Bapak Gubernur menjadi Bali Development Fund ya. Baik. Itu sudah diluncurkan kemarin, dan ini saya kira dengan dukungan dari semua pihak ini pasti akan bisa terwujud Pak Made. Baik. Ini kebijakan Bali Mandiri Energi dengan energi bersih yang pertama dan satu-satunya provinsi di Indonesia sudah mendapatkan apresiasi, dan dunia pun siap membantu, seperti itu, Prof. Dayu? Betul, dan kita optimis itu bisa dicapai. Dengan Bali Development Fund itu sendiri? Ya. Sudah berapa negara yang sudah memberikan apresiasi ini sendiri kalau kita berbicara dukungan dari negara, Prof. Damri? Iya, kalau dari yang saya ketahui dan saya ikuti, misalnya di Amerika, kemudian tadi disampaikan oleh Prof. Dayu terkait dengan lengkapnya namanya Bali Kerti Development Fund. Bali Kerti Development Fund. Ya, jadi kalau di Indonesia ini satu-satunya provinsi yang baru memiliki ini. Nah, jadi artinya untuk pembangunan Bali ke depan disediakan suatu lembaga yang nanti akan menampung dan membiayai pembangunan Bali ini. Nah, kemudian terkait dengan Bali Energi Bersih, saya kira beberapa negara seperti Korea dan lain sebagainya memberikan apresiasi. Kemudian juga terkait dengan carbon credit ya, itu juga kita melakukan pembangunan yang ramah lingkungan dengan net zero emission, itu juga dihargai oleh satu lembaga untuk nanti dibantu dalam pembangunan-pembangunan yang terkait dengan pembangunan yang ramah lingkungan. Ya. Baik. Prof. Dayu, berarti apa ya bisa dikatakan Niki dengan apa yang sudah dicanangkan, dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Bali untuk memberikan energi bersih nantinya ke depannya, apa harapan dari seorang Bu Dayu Niki sendiri terhadap apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali? Tentunya yang paling ingin dicapai ya kita ini, bahwa ini implementasi dari kebijakan ini bisa terwujud makin cepat makin bagus, karena ini menyangkut masa depan anak cucu kita sebenarnya. Karena yang menikmati nanti ya generasi Z ini ya sebenarnya yang sudah akan menikmati dan melakukan itu. Jadi makin cepat ini bisa kita aplikasikan atau kita wujudkan begitu, maka Bali ini akan makin cepat juga mencapai kondisi yang net zero emisi itu, dan makin bersih. Baik, dukungan dari masyarakat juga sangat dibutuhkan saat ini. Pasti. Karena yang sebagai pemeran utamanya bukan pemerintah sebenarnya, tapi masyarakat. Dalam hal ini pemerintah melalui Bapak Gubernur itu membuat kebijakan, membuat haluan, tapi yang melaksanakan itu adalah masyarakat. Peran serta masyarakat yang paling penting. Peran masyarakat yang sangat penting sekali. Betul. Karena itu akan kembali lagi ke masyarakat manfaatnya. Betul. Untuk kemakmuran, bisa dikatakan demikian? Pasti, karena kalau ini sudah tercapai, kesejahteraan pasti akan tercapai gitu, pertumbuhan ekonomi akan bagus. Nah, karena kita sudah mapan begitu ya. Bahkan kemarin dibandingkan bahwa Bali itu ke depan mungkin akan setara dengan Spanyol ya Pak.
Gitu. Dan- Jadi Baik, baik. ada target ya kita. Ada capai target bersama. juga Ya. di yang ingin dicapai tentunya. Betul. Prof. Damri, dengan apa yang kita bincangkan pada hari ini yaitu Bali Mandiri Energi dengan energi bersih ini sendiri, ada hal yang perlu diketahui oleh masyarakat atau closing statement untuk dialog kita pada hari Iya. ini. Jadi perlu saya sampaikan bahwa membangun Bali ini berdasarkan potensi dan sumber daya yang kita miliki, termasuk juga pembangunan Bali yang terkait dengan energi. Pada prinsipnya diminimalkan ketergantungan dari sumber daya dan potensi dari luar, gitu pada prinsipnya. Dan ini juga konsep ini dan prinsip ini juga harus dimiliki oleh kita sebagai masyarakat Bali. Baik, bisa dikatakan ini kebijakan Bali Mandiri Energi dengan energi bersih secara langsung meningkatkan citra pariwisata Bali yang ramah lingkungan, berkualitas dan berkelanjutan. Itu Serta yang kita untuk harapkan. kesehatan masyarakat Bali. Karena Bali Energi. Nah, serta untuk kesehatan masyarakat Bali. Itu yang terpenting sekali. Prof. Damri, Prof. Dayu, terima kasih sudah sharing Sama-sama. di Perempuan Bali Bicara. Kebetulan perempuan satu-satunya di sini. Baik, dan terima kasih sekali lagi. Sama di Sekarang Sekarang. Terima kasih, kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Om Santi, Santi, Om Santi, 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 Om. Marilah